あ、ブレリワ先生、こんにちは。ですね、ちょっと聞きたいのがありまして、言いますと、ありますはどう違いますか？ちょっと教えていただけますか？はい、皆さん、こんにちは。はい、今日もですね、また私と一緒に日本語を勉強していきたいと思います。で、今回のテーマは、ありますと言いますというテーマで勉強しましょう。で、いつ今使うのか、そしてまたいつあります使うのか、それを深く勉強しましょう。Oke Minasan, itulah tema kita hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana menyatakan ada dalam bahasa Jepang. Nah, pertama-tama ingin saya jelaskan kalau untuk menyatakan ada dalam bahasa Jepang itu ada dua cara. Yang pertama itu ada arimas, terus ada imas. Nah, mungkin di sini masih banyak di antara kalian atau teman-teman yang masih bingung kapan menggunakan arimas, kapan menggunakan imas. Itu yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke segmen atau pembahasan yang lebih susah atau lebih mendetail lagi, perlu saya jelaskan secara sederhana saya kasih gambaran yang sederhana kapan menggunakan arimas dan kapan menggunakan imas. Nah, kapan kita menggunakan arimas? Arimas itu digunakan ketika Anda ingin mengatakan ada untuk benda mati. Saya ulangi lagi, arimas itu digunakan ketika Anda ingin mengatakan ada untuk benda mati. Kemudian, kapan kita menggunakan imas? Imas digunakan ketika Anda ingin mengatakan ada untuk benda hidup. Saya ulangi lagi sekali, kapan menggunakan imas? Imas digunakan ketika Anda mengatakan ada untuk benda hidup. Perlu saya tekankan di sini, ada pengecualian ya. Mungkin di dalam bahasa kita, pohon juga termasuk makhluk hidup. Sedangkan di dalam pola kalimat ini, pohon tidak termasuk makhluk hidup. Jadi dia masuk ke benda mati. Jadi yang digunakan nanti adalah arimas, bukan imas. Ya, tolong dicatat itu dulu satu. Oke, seperti biasa sebelum kita masuk ke pola kalimat atau belajar membuat kalimat, kita harus belajar yang namanya kosakata. Karena tanpa kosakata, kalian tidak bisa membuat yang namanya kalimat. Oke, kita masuk saja ke segmen belajar kosakata atau menghafal kosakata. Yang pertama, kita akan belajar beberapa kata benda ya. Kita akan belajar kata benda karena ini akan berhubungan dengan kata benda ya, karena akan menyatakan ada untuk benda dan ada untuk orang atau makhluk hidup. Yang pertama itu yang akan kita pakai adalah hong. Hong. Hong itu buku ya. Hong. Terus terebi. Terebi. Sukue. Sukue. Densha. Densha. Keshigomu. Keshigomu. Tokei. Tokei. Itulah beberapa kosakata yang akan kita gunakan untuk hari ini. Jadi biar tidak memakan waktu kalian terlalu banyak, jadi kalau bagi kalian yang belum hafal, tolong hafalkan dulu kosakata ini. Setelah itu baru kita masuk ke segmen pembahasan atau pola kalimat. Pertama-tama pola yang akan kita pelajari adalah arimas. Nah, polanya adalah kata benda, partikelnya ga, terus tambahin arimas. Saya ulangi lagi sekali. Yang pertama itu ada kata benda, terus ada partikelnya ga, terus ada arimas. Di sini sudah kelihatan ya. Jadi yang pertama kata benda ga arimas. Jadi ada benda ya, untuk benda ini ya. Kita praktekkan dulu. Pertama-tama kita kasih kata benda hong, ga arimas. Jadi ini artinya iya, ada buku. Hong ga arimas. Coba kita ubah menjadi terebi. Terebi. Terebi ga arimasu. Artinya apa? Iya, ada televisi. Ulangi sekali. Terebi ga arimasu. Iya. Oke, kita langsung saja kasih lagi satu saja contoh. Keshigomu ga arimasu. Artinya apa? Iya, ada penghapus. Keshigomu ga arimasu. Oke, itulah tadi pola kalimat bagaimana
ketika Anda ingin menyatakan ada untuk benda ya. Pertama itu ada benda, ada partikel ga, ada arimas. Itu saja. Jadi kalau kalian ingin menambah bahasa Jepang kalian lebih banyak lagi, silakan pelajari atau perbanyak lagi kosakata kata bendanya di sini. Jadi kalian bisa mengatakan ada untuk bermacam-macam benda nanti ya. Nah, yang berikutnya kita akan belajar pola bagaimana menyatakan ada untuk benda hidup. Ada manusia, ada binatang, dan makhluk hidup selain dan sebagainya. Jadi sebelum kita masuk ke pola, di sini saya akan mengajak kalian untuk belajar sedikit mengenai nama-nama binatang dalam bahasa Jepang. Nah, kosakata yang akan kita pakai kali ini itu ada satu, neko, neko. Terus ada inu, inu. Terus yang ketiga ada buta, buta. Terus yang keempat ada tori, tori. Yang kelima ada uma, uma. Terus yang keenam ada saru, saru. Nah, itulah beberapa kosakata atau nama-nama binatang yang akan kita gunakan pola ada untuk makhluk hidup ya. Oke, kita praktekkan saja langsung. Jadi polanya sama seperti tadi, cuman bedanya tadi kata benda ga arimas. Sekarang juga kata benda juga, tetapi lebih ke makhluk hidup ya. Makhluk hidup ya, makhluk hidup seperti yang gue bilang tadi, ada manusia, ada binatang dan sebagainya yang kalian anggap makhluk hidup selain tumbuhan. Nah, ayo langsung saja masukkan dulu makhluk hidup satu, ga imas. Kita pakai orang dulu. Hito ga imas. Artinya apa? Iya, ada orang. Oke. Saru ga imas. Saru ga imas. Artinya apa? Iya, itu artinya ada monyet. Terus lagi satu saja saya kasih contoh. Buta ga imas. Buta ga imas. Buta ga imas. Artinya ada babi. Oke, ada babi. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dan sangat sederhana kapan kalian harus menggunakan arimas dan kapan kalian harus menggunakan imas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin mengajak kalian atau ingin mengajarkan kalian bagaimana caranya bertanya sekarang. Bertanya tentang ada apa misalkan. Jadi polanya sama, cuma ditambahkan ka saja di belakangnya ya. Karena ka ini digunakan ketika ingin bertanya. Jadi polanya seperti ini. Kata benda, partikel ga, arimas ka. Arimas ka. Oke, kita jadikan sebuah kalimat. Koko wa terebi ga arimasu ka? Koko. Koko wa di sini. Koko wa terebi ga arimasu ka? Apakah di sini ada televisi? Apakah di sini ada televisi? Oke, yang berikutnya. Yang lagi satu tadi ada kata benda, tapi lebih cenderung ke makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu ada manusia, ada binatang, dan sebagainya. Kecuali tumbuhan. Oke, kita coba buat sebuah kalimat dengan menggunakan pola itu. Koko wa inu ga imasu ka? Nah, ingat ka ya, ada ka-nya di belakang. Koko wa inu ga imasu ka? Artinya, apakah di sini ada anjing? Coba kita ulang lagi. Koko wa inu ga imasu ka? Apakah di sini ada anjing? Oke, seperti itulah sederhananya. Kalau kalian ingin bertanya, itu cuma ditambahkan ka saja di belakangnya. Jadi kata benda ga arimasu ka? Makhluk hidup ga imasu ka? Cuma itu saja. Sangat simple ya. Jadi sebelum kita berpisah, tolong jawab dulu pertanyaan berikut ini.